Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adilasari. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Manajemen Peserta Didik. Di sini saya akan menjelaskan manajemen peserta didik terlebih dahulu, di mana manajemen peserta didik itu berasal dari gabungan kata manajemen dan peserta didik. Dalam arti secara bahasa, manajemen yaitu kata laksana dan kepemimpinan yang sudah teratur rapi di dalamnya. Terus di sini ada menurut pendapat dari beberapa pakar keilmuan, yaitu Burhanuddin dengan mengutip pendapat Harlow Icons menjelaskan manajemen sebagai usaha pencapaian tujuan yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang dalam satu kelompok. Nah, dalam menciptakan suatu keadaan yang harmonis antara sesama anggota kelompok dengan rapi dan tersusun sehingga antar satu orang dan orang lainnya itu merasa nyaman bekerja dan tinggal dalam kelompok itu. Kalau kita lihat dari tugas pokoknya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari peserta didik. Peserta didik atau siswa mempunyai arti yang khusus dalam lingkungan pendidikan, yaitu merupakan anggota masyarakat lingkungan sekolah yang dimana peserta didik dalam rangka melalui proses pembelajaran berusaha mengembangkan kemampuan yang sudah ada dalam diri peserta didik itu sendiri. Terus di situ yang berupa bakat, minat, bawaan peserta didik sejak kecil dalam lingkungan keluarganya. Kesempatan di lingkungan sekolah inilah mereka bisa berkembang lebih baik lagi setelah menerima pengetahuan dari pendidik atau gurunya tersebut. Menurut pendapat Knevitz 1961, manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, layanan siswa di kelas dan di luar kelas, seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Jadi pada intinya, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah ataupun sekolah. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penunjang manajemen peserta didik. Di sini ada beberapa, yaitu pertama ada layanan bimbingan dan konseling, yang kedua ada layanan perpustakaan, yang ketiga ada layanan kantin atau bisa disebut dengan kafetaria, dan keempat itu ada layanan kesehatan atau bisa disebut dengan UKS. Lalu yang terakhir ada layanan transportasi sekolah. Oke, yang pertama itu ada layanan bimbingan dan konseling. Di sini fungsi bimbingan di sekolah itu ada 3. Yang pertama ada fungsi penyaluran, yang kedua ada fungsi pengupdatasian, yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu fungsi penyaluran, di mana bisa membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, memilih lapangan pekerjaan dengan bakat dan cita-citanya. Lalu yang kedua ada fungsi pengupdatasian, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif yang lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat dan bakat dari peserta didik itu. Lalu yang ketiga itu ada fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk mencapai keperkembangan yang selanjutnya yang lebih optimal. Di sini ada tujuan dilakukannya bimbingan di sekolah. Pertama itu ada mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Yang kedua ada mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan serta persyaratannya. Yang ketiga ada mengembangkan pengetahuan tentang berbagai nilai di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Yang keempat itu ada mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima ada mengembangkan kemampuan merencanakan masa depan dengan bertolak pada minat, bakat, dan kemampuannya. Keenam, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri itu, lingkungannya, dan berbagai nilai. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberikan layanan kreatif melalui koleksi bahan pustaka.
Ada 3 jenis layanan perpustakaan sesuai dengan sarana yang ditujunya, yaitu kepada layanan kepada guru, terus ada layanan kepada peserta didik, dan ada layanan terhadap manajemen sekolah. Oke, selanjutnya itu ada layanan kantin atau kafetaria. Kantin dan warung sekolah diperlukan adanya di setiap sekolah supaya makanan yang dibeli peserta didik itu terjamin kesehatannya dan cukup mengandung gizi. Lalu di sini ada layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama Usaha Kesehatan Sekolah atau yang bisa kita sebut dengan UKS. Usaha kesehatan sekolah adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS itu ada mencapai lingkungan hidup yang sehat, pendidikan kesehatan, pemeliharaan kesehatan di sekolah. Berikutnya ada layanan transportasi sekolah. Sarana angkutan atau transportasi bagi peserta didik itu merupakan salah satu penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Para peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau keluar sekolah dengan waktu yang tepat. Transportasi diperlukan terutama bagi para peserta didik di tingkat persekolah atau pendidikan dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta, misalnya dengan cara abodemen. Terus yang terakhir ada layanan asrama. Manfaat asrama bagi peserta didik yaitu ketika ada tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika pembentukan tugasnya itu secara kelompok gitu. Lalu yang kedua itu ada sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Terus yang ketiga itu ada jika di antara peserta didik mempunyai kesulitan atau kiriman dari orang tua, terlambat, sakit atau sebagainya itu dapat saling membantu. Terus ada manfaat asrama bagi pendidik atau petugas asramanya. Yang pertama itu mengetahui, memahami, menguasai tingkah laku peserta didik bukan hanya terbatas di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah. Lalu guru dapat cepat mengontrol tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Oke, sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yang mana tadi pemateri pertama sudah disampaikan oleh saudari Nur Adila Sari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian C, yang kegiatan manajemen peserta didik. Yang mana di makalah kami ini kami memberikan contoh di mana lokasi pelaksanaan kegiatan manajemen peserta didik ini berada di salah satu SMP negeri di Pontianak. Yang pertama yakni perencanaan peserta didik, yang mana perencanaan peserta didik di SMPN Pontianak ini diawali dengan penentuan daya tampung peserta didik yang diterima, yang mana jumlah rombongan belajar sebanyak 9 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya yang kedua itu ada penerimaan peserta didik baru, yang mana tahap awal yang dilakukan SMPN Pontianak dalam PPDB yakni penerima peserta didik baru yaitu pembentukan panitia. Selanjutnya yang keempat ada pengelompokan peserta didik, yang mana tahap pengelompokan ini yang lazim biasanya dikenal dengan grouping, yang didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan juga mempunyai perbedaan. Selanjutnya ada pengaturan peserta didik yang mutasi dan drop out. Mutasi peserta didik di SMPN Pontianak terdapat mutasi intern dan mutasi ekstern, yang mana mutasi intern di SMPN Pontianak yang dilakukan setiap tahun ajaran baru, yaitu berpindahan kelas dengan melihat hasil rapor peserta didik dan pola pergaulan tiap-tiap peserta didik. Selanjutnya mutasi ekstern itu yang terjadi pada sekolah tersebut, yaitu mutasi masuk dan mutasi keluar. Mutasi masuk itu dapat diterima oleh sekolah apabila ada informasi di dalam sekolah tersebut, ada rekomendasi dari sekolah yang ditinggalkan oleh peserta didik, dan peserta didik itu berasal dari sekolah negeri, serta dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya yang kelima ada pengaturan disiplin dan tata tertib peserta didik. Tata tertib peserta didik di SMPN Pontianak diatur sepenuhnya oleh pihak sekolah, terutama oleh bagian kesiswaan, sebagai penanggung jawab, karena disiplin itu sangat penting bagi peserta didik ya. Oleh karena itu, yang harus ditanamkan secara
terus-menerus agar menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Selanjutnya itu ada pembinaan peserta didik, yang mana pembinaan peserta didik di SMPN Pontianak diberikan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler, yang mana setiap peserta didik ini diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kecuali peserta didik kelas 9. Selanjutnya yang ketujuh ada penilaian peserta didik. Penilaian peserta didik di SMPN Pontianak ini berupa 1. Tugas harian, ulangan harian, UTS, dan UAS. Selanjutnya yang D, ada pentingnya manajemen peserta didik dilaksanakan. Pentingnya manajemen peserta didik dilaksanakan ini untuk mengetahui seberapa pentingnya manajemen peserta didik itu dilaksanakan dalam pendidikan yang dapat ditinjau dari fungsi dan prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik itu sendiri. Berikut fungsi dari prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Yakni fungsi manajemen peserta didik itu secara umum adalah wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Secara khusus, fungsi manajemen ini sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Yang keempat, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Yang mana setelah itu ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik harus mempunyai tujuan yang sama dan atau mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, skala bentuk segi kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Selanjutnya yang keempat, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan punya banyak perbedaan. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh, ada kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah lebih-lebih di masa depan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampailah kita kepada materi bahasa yang terakhir. Terima kasih kepada kedua pemateri sebelum saya yang telah menjelaskan mengenai manajemen peserta didik. Baiklah, saya sebagai pemateri ketiga sekaligus pemateri terakhir akan menyampaikan mengenai tujuan manajemen peserta didik dan ruang lingkup manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik terbagi menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah menjadi lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan di sekolah maupun tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Baiklah, itu tadi tujuan manajemen peserta didik, umum dan khusus. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron, tahun 2016, halaman 22, meliputi yang pertama yakni perkiraan, yang kedua perumusan tujuan, yang ketiga kebijakan, yang keempat penyusunan program, yang kelima prosedur, yang keenam penjadwalan, dan yang terakhir pembiayaan. Penjelasan dari ketujuh hal tersebut, yang pertama yakni perkiraan. Perkiraan atau forecasting adalah menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini. Yang pertama, dimensi kelampauan.
yang kedua dimensi kekinian, dan yang ketiga dimensi keakanan. Dari kata tersebut sudah dapat diketahui yang mana dimensi kelampauan meliputi dengan pengalaman-pengalaman peserta didik di masa lampau. Sedangkan dimensi kekinian mengenai faktor kondisional dan situasional peserta didik pada masa sekarang ini. Dan yang terakhir, dimensi keakanan mengenai kondisi atau target yang akan dicapai untuk peserta didik ke depannya. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang kedua yakni perumusan tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang hanya sekedar dapat dituju, dan oleh karena itu ia tidak dapat dicapai. Supaya dapat dicapai, umumnya tujuan tersebut dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk target. Tujuan lazimnya bersifat umum dan abstrak. Tidak jelas apakah kriteria tercapai atau tidak. Sedangkan target dirumuskan secara jelas, dapat diukur pencapaiannya. Ada rumusan tujuan jangka panjang, kemudian dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah dan tujuan jangka pendek. Ada tujuan yang digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Ada juga tujuan final atau akhir yang dijabarkan ke dalam tujuan sementara. Dan yang ketiga, kebijakan. Kebijakan adalah mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat digunakan untuk mencapai target atau tujuan. Pada kebijakan ini, kegiatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai target perlu diidentifikasi sebanyak mungkin, karena semakin banyak akan semakin representatif dalam rangka mencapai target. Yang keempat, penyusunan program. Dari semua ruang lingkup yang sudah saya sebutkan, dari ketujuh hal tersebut semuanya sangatlah penting, termasuk pula penyusunan tujuan. Maksudnya penyusunan program. Penyusunan program adalah suatu aktivitas yang bermaksud memilih kegiatan-kegiatan yang sudah diidentifikasi sesuai dengan langkah kebijakan. Yang kelima, prosedur. Prosedur adalah merumuskan langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini, yakni aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan, dan aktivitas menyusun langkah-langkah kegiatan. Pembuatan skala prioritas adalah menetapkan rumusan. Pengurutan kegiatan dilakukan dengan mengulang sesuatu yang diprioritaskan. Pengulangan demikian bukan dimaksudkan untuk pemborosan, melainkan memberi ketegasan kembali mengenai urutan pelaksanaan kegiatan. Dan yang keenam, yakni penjadwalan. Penjadwalan atau schedule adalah kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan urutan prioritasnya dan langkah-langkahnya agar jelas pelaksanaannya dan di mana dilaksanakan. Hal-hal yang tercantum dalam jadwal ini adalah jenis-jenis kegiatannya secara urut, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, bahkan tempat di mana dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dan yang terakhir, ruang lingkup pembiayaan. Ada 2 hal yang harus dilakukan dalam pembiayaan. Yang pertama, mengalokasikan biaya. Yang dimaksud dengan alokasi adalah perincian mengenai biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Dan yang kedua, menentukan sumber biaya. Sumber biaya perlu disebutkan secara jelas agar mudah menggalinya. Ada sumber-sumber biaya yang bersifat primer dan ada sumber biaya yang termasuk sekunder. Mungkin itu saja penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.